Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu dari Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kira-kira kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, tentang apa yang dia rasakan selama bersama dengan kamu. Apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? The truth, Taurus Cross Watchers. The truth, Taurus Cross Watchers. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please. Clarify the truth dari Taurus Cross Watchers. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Cross Watchers. Clarify, please. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Deck pertama, I'm grateful for the spiritual lesson. Aku bersyukur untuk pelajaran spiritual. Jadi dewasa ya, dia jadi sadar gitu. Mungkin kamu jadi seperti cermin. Kehadiran kamu membawa pesan untuk dirinya tentang apa yang harus dia rubah supaya bisa jadi sisi terbaik dia. Oke, mungkin bisa dengan cara negatif, dengan cara positif. Karena pesan itu datangnya ya dengan berbagai cara. Untuk dia jadi lebih, bisa jadi sisi terbaik dia, authentic DNA terbaik dia. Oke. Yang kedua, it's time for me to heal now. Ini waktunya untuk aku pulih. Butuh waktu sendiri, mungkin dia menarik diri dari kamu, ya memang butuh waktu sendiri untuk pulih, untuk bisa menyadari, lalu pulih dan mulai dengan new beginning, new chapter, new journey di perjalanan dia. Dan ketiga, the timing just wasn't right for us. Waktunya yang tidak tepat untuk kita. Oke, mungkin ketemu saat dia mungkin belum punya kesadaran, masih banyak drama, manipulasi atau intrik, games, karena dia nggak tahu mungkin ya, dia nggak tahu bahwa itu sisi yang tidak boleh dilakukan untuk sebuah koneksi atau apapun di sana. Menurut dia belum tepat kalian bertemu tuh di waktu yang tidak tepat karena di saat dia belum siap untuk punya hubungan dewasa. Okay. Masih dikendalikan ego. See? Bottom of the deck, we will be together again. Kita akan bersama lagi. So, dia masih mengimani bahwa hubungan kalian masih layak untuk diperjuangkan, masih layak untuk dimanifest dengan cara yang baru. Okay. So, it's a positive way, I guess. Energi kamu, Taurus September energy. Taurus September energy. Clarify, my darling angels, energy Taurus September 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you.
Oke, deck pertama storm warning, di sini badai. Oke, chaos ya. Ini sudah ada peringatan akan ada badai. Jadi gimana? Kamu udah tahu signalnya, mungkin kamu udah ngerti bahwa hubungan ini at last minute ya, akhir-akhir sebelum kalian akhirnya berpisah, itu banyak sekali signal yang kamu terima bahwa hubungan kamu gak baik-baik aja. And then yes, di September ini kembali diingatkan lagi bahwa akan ada situasi yang gak oke untuk kamu hadapi. Jadi gunakan kesadaran ya untuk mengurangi kerusakan. Kalau kita intuisi kita udah peka banget, kita bisa membaca tanda dari situasi yang kita hadapi. Ya kita perlu merubah cara gitu, jangan digas, supaya ya mungkin situasi chaos akan kita hadapi, tapi kita juga punya cara untuk mengurangi kerusakan. Oke. Door to value, kualitas ya, pintu nilai kualitas dibuka. Jadi perpisahan kamu sama dia atau masa jeda kalian tidak saling bicara atau lose contact atau sudah silent ya. Di sini seperti masa dimana kalian untuk merubah sisi kalian, dan kalaupun karena dia masih meyakini kalian bersama lagi, saya tidak tahu apakah kamu masih menginginkan hubungan kamu sama dia atau enggak. Tapi kalaupun kalian akan sampai di hubungan bersama lagi, ini pasti hubungannya berbeda, cara yang berbeda, dengan situasi punya kesadaran tidak seperti sebelumnya. Door to value juga bisa tentang kamu sadar value dalam diri kamu. Jadi your value, you know about yourself, your DNA, and then authentic. So ketika kamu dealing dengan seseorang yang beda frekuensi banget, itu kamu ngerasa kayak sama dia tidak ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan untuk meningkatkan sisi authentic DNA kamu. Oke. Kalau perpisahan ini mendatangkan sakit hati, mungkin itu cara terbaik. Kadang kita mencintai orang lain membabi buta. Kita terbuai, kita meresapi banget perasaan kita, dan kita mengalir gitu aja. Ya. Dan ketika patah hati di sini, ya sepertinya kamu patah hati atau sakit hati begitu. Tapi kamu nggak mampu untuk cut off hubungan, dan mungkin dengan berbagai cara the universe memisahkan kalian untuk tetap membawamu di jalanmu dan ada di dalam nilaimu, nilai-nilai yang sudah kamu bangun dalam dirimu. Oke. Beda frekuensi, ini beda frekuensi. But this is good, you know your value. Bahkan setelah kalian berpisah, karena di sini ada badai, kamu jadi lebih sadar dengan nilai dirimu, your value, inner power. Di sini ada community. Ini komunitas ya. Jadi circle. Kita adalah circle kita. Jadi pilih circle hati-hati. Ya, pilih circle hati-hati, karena karakter kita terpengaruh dengan circle kita. Bisa tentang kamu mungkin punya bestie atau punya circle yang deket banget, yang mereka itu seperti mereka bisa dua kemungkinan, membawa pesan kepadamu, the universe menggunakan mereka untuk memisahkan kamu dari dia dengan terus mengingatkan kamu bahwa kamu terlalu bucin atau terlalu banyak berkorban.
Atau kemungkinan lain adalah kamu punya circle yang negatif sehingga circle itu nggak suka lihat kamu happy. Nah, jadi memang harus hati-hati pilih circle. Oke, bisa itu kemungkinannya. Karena ini circle-nya gini, ini circle-nya kayak nggak balance saja sih, terlalu banyak feminine energy, akhirnya terlalu meresapi, atau terlalu banyak masculine energy gitu. Kalau masculine energy terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak menilai, akhirnya justifikasi di sana. Sementara kalau feminine ya terlalu merasa-merasa begitu. Jadi kalau pasanganmu kurang perhatian, circlemu langsung apa tuh namanya judging ya, langsung judging di sana. Oke, so hati-hati pilih circle. Mudah-mudahan ini adalah circlemu yang positif ketika kamu down, ada yang support kamu, circle yang positif, begitu tidak tinggalin kamu. Mudah-mudahan ini circle yang positif. Door to value and community juga bisa tentang hati-hati dengan circlemu, carilah circle yang support energimu. Oke. Bottom of the deck, anxiety, panik, takut, cemas. Ya, pasti takut, panik, cemas karena berpisah. You know, sometimes kita berpisah dengan orang yang paling kita cintai. Itu cara terbaik karena kita terlalu attachment dengan pasangan kita. See, sometimes it's a good way. Okay, so kalau kamu panik, takut, cemas, sakit hatimu, ya ini badai soalnya, kecewa, gak apa-apa, kamu akhirnya sadar gitu. How strong you are. Kenapa kamu kecewa? Lihat lagi bagaimana perjuanganmu. Ternyata kamu mampu berjuang. Lihat, ambil positifnya untuk kenal diri kamu. Oh, misalnya dia tinggalin kamu. Kamu bisa tahu, oh ternyata gue nih terlalu berlebihan begitu mencintai dia. Ternyata gue tuh bikin effort yang akhirnya ngebatasin effortnya dia gitu. Semuanya gue handling, and then gue hanya berharap dia akan sadar dengan perjuangan gue, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata gue terlalu berlebihan begitu untuk effort gue gitu, sampai gue nggak bisa ngasih celah dia untuk punya effort juga gitu. Akhirnya kamu tahu kamu tuh seorang fighter, pejuang begitu. Akhirnya kamu tahu kamu tuh sabar. Misalnya kalau kamu selalu sabar gitu dengan situasi, mungkin kamu berhadapan dengan dia yang punya ego, karena di sini ada spiritual lesson. Kalau kamu dealing dengan orang yang punya ego, kamu akhirnya tahu bahwa kamu tuh punya sabar gitu, kamu tuh punya cinta kasih, ketulusan gitu. Ya, jangan hanya fokus di kecewanya aja. Aku kecewa, sakit hati, Nona. Ya, itu betul, tapi lihat lagi bagaimana kamu menghadapi dia. Gitu, jangan fokus di outcome. Sakit hati itu kan akibatnya, sebabnya apa. Oh, ternyata kamu berjuang berlebihan, ternyata kamu seorang pejuang gitu. Ternyata kamu sabar kamu berlebihan gitu. Kamu tidak komunikasikan apa yang kamu rasain ke dia gitu. Dan akhirnya kamu berjuang sendiri gitu. Nah, negatifnya kamu kelihatannya kayak bucin, berkorban. Positifnya, kamu punya hati yang mencintai. Kamu seorang pejuang, kamu inisiator. Ambil positifnya gitu. Jadi kalau kamu bayangkan di saat ini dan kamu pergi ke masa lalu, kamu pasti akan bilang sama diri kamu, gila ya, gue bisa sampai kayak gitu berjuangnya gitu. Ternyata gue tuh kuat gitu. Kamu harus bisa ngeliat itu juga, bisa ngeliat sisi itu. Jadi itu cara supaya nggak punya kepanikan, kecemasan. Dan akhirnya kamu tahu bahwa
Kalau gue mencintai lagi nanti kalau ada hubungan baru, gue akan ngasih kesempatan dia buat effort gitu. Atau yang terlalu keras dengan diri kamu gitu, terlalu memaksakan diri kamu, itu kamu akan tahu bahwa nanti kalau ketemu orang baru lagi, aku bakalan lebih seperti apa gitu, karena tahu akhirnya ini door to value, akhirnya finally you know your value. See, okay, so seperti ini impact, positive impact, this is negative impact. Door to value, positive impact, anxiety, negative impact. See, kayak gini, kita deket sama seseorang, oh kita terlalu percaya sama dia, nggak ada batasan, semua hal diceritain ke dia, nggak ada batasan. Nah akhirnya apa yang kita punya semuanya tuh diomongin ke semua orang, akhirnya semua orang tuh kita jadi bahan topik buat dibully, digosipkan gitu. Nah akhirnya kamu tahu, gue terlalu percaya sama seseorang ini gitu. Ambil positifnya, ya pasti ada. Untuk apa? Ini treatment untuk mengurangi anxiety-mu gitu. Jadi kamu kenal diri kamu. Nah spiritual lesson ini juga bisa buat kamu. Akhirnya kamu tahu DNA-mu, autentikmu, the part of the best of you. Jadi itu positifnya. Ya kalau ada orang yang nyinyirin kita nggak kenal, nggak buat salah gitu, nggak tahu juga, tiba-tiba mereka menyinyiri kita, datang ke cermin, lihat, oh ternyata gue bersinar banget sampai dia kepanasan dan akhirnya nyinyirin gue. Ternyata mereka pengen jadi kayak gue gitu. Kamu bisa begitu kan? Gitu. Jadi lihat part positifnya dan untuk ngurangin anxiety. Oke? Arti hadirmu. Selalu harus seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngendaliin social attraction atau social attention. Nggak bisa. Karena semua orang kan, nggak semua kan mau punya kesadaran untuk menjaga lidahnya, pikirannya, hatinya. Nggak semua. Banyak orang yang nyaman malah. Jangan positif mulu, negatif juga, jadi seimbang. Yang ada nggak bertumbuh, stuck. Jiwanya nggak bertumbuh. Kalau orang yang punya prinsip harus seimbang seperti itu, keseimbangan itu bagus ya. Tapi kalau ada seseorang yang dia sudah tahu dengan sadar bahwa itu negatif tapi masih dijalani, tapi dia juga melakukan hal yang positif, artinya dia nggak bertumbuh, ya stuck di situ aja. Oke? Arti hadir kamu, Taurus, Sun, Moon, Rise. Rising and Venus. Energi September 2023. Clarify too. Okay, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Selalu begitu. Kalau kita panik, kita cemas berlebihan, ini apalagi ada the devil, kita bakalan burn out, kita terbakar dengan energi negatif. Kan kalau energi negatif tuh kan gini, kerjanya tuh selalu berlawanan. The universe bilang sama kita, kamu itu berharga, saya turunkan ke bumi untuk visi saya. Apa visi kita ya sesuai DNA dan autentiknya kita. Tapi energi negatif akan ngomong gini, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh terbatas, kamu nggak bisa yang kayak gitu, kamu nggak layak untuk dicintai, kamu pantas dapatkan penderitaan, gitu. Emang nggak ada yang mencintai kamu, itu energi negatif, the devil. Jadi akan menjatuhkan energi kita, gitu. Oke, ya. Kalau apa negatifnya lagi, iya kamu yang salah gitu.
Tapi kalau energi positif ngelihatnya apa? Oh iya, saya kurangnya di sini, saya akan benahi. Gitu. Jadi itu kerjanya energi negatif, devil di sini. Jadi ini pikirannya ini King of Swords terbalik. Oke? Okay? So ini King of Swords kalau tegak di sini adalah pemikir, visioner, melihat masa depan dengan kecerdasan, knowledge, mindful, education, intellectual mind di sini. Ya spontaneous, jadi kayak ya ngomong ya spontan, yang nggak bisa pakai topeng, nggak bisa tuh dia ngomong-ngomong basa-basi, to the point. Tapi ini terbalik. Bagaimana kalau terbalik? Udah nggak ada pemikiran yang cerdas ketika sedang ada di titik terendah. Yang dipikirkan, the devil energy, masuk energi negatif di pikiran. Saya gimana tanpa dia? Sih kayak kamu nggak tahu bahwa kamu, you are strong. You are stronger than you realize. You are limitless. So, itu jadinya gitu, devil. Ini bekerja. Berarti komunitas atau community di sini adalah negatif. Ya, kalau kamu punya masalah, kamu ceritain di circle-mu, iya, saya begini dengan dia. Yang ada dibakar tuh, disiram bensin. Elu sih gue bilangin, jangan sama dia. Ya kan, coba lihat circle yang kayak gitu. Lu udah gue kasih tahu lu jangan sama dia. Kan udah gue omongin. Oke, lalu apa solusimu? Tanya begitu ke teman-temanmu, circlemu. Jangan hanya menjustifikasi sesuatu tanpa ada solusi jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Gitu. Ya, jangan lagi dibakar. Gitu. Emang lu ini itu gitu. Jadi apa? Jadi membakar gitu, jangan. Ya, cari circle positif. Oke. Gimana circle positif? Kalau kita punya masalah, dikasih tahu resikonya, jalan keluarnya. Sekali, 2 kali, 3 kali kita datang lagi yang sama, kita ditegur lagi. Jangan ngomong hal yang sama, kamu udah progresnya kemana. Nah itu circle-nya positif dan membawa pertumbuhan diri, perkembangan diri. Ya, jadi bukan hanya untuk ngomong ngalor ngidul aja, ngejatohin orang lain gitu, nggak begitu. So the will di sini, the universe, masukin kamu ke sekolah kehidupan. Apa sekolah kehidupanmu? Bisa ini pasangannya cheating dengan temennya, sesama circle-nya. Oke? Atau punya satu circle yang sama, dan akhirnya saling membakar. Nah, itu negatif juga. Karena the devil energy. You know, look at this. Ini roda ya. Ini roda nih. The wheel ini roda kehidupan. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Saya berputar. Sekolah kehidupan. Di sini devil. Anda bayangkan ketika roda itu didorong dengan power yang kencang sekali. Itu kayak roller coaster, muter. Nah itu. Jadi anxiety, emosinya up and down, gak bagus ya. Kena kecemasan itu kalau terus menerus itu dampaknya negatif untuk kita. Oke, bisa frustasi. Oke. Ya. Jadi kalau circlemu semakin membakarmu, tidak menyadarkanmu tentang bagaimana perjuanganmu, bahwa itu adalah jalan terbaik untuk kalian tidak bersama lagi. Ambil lihat positifnya, pesan positifnya, pesan negatifnya untuk kita rubah cara kita menjalani hidup. Jangan dekat-dekat. Karena di sini ada community anxiety. Circlemu tidak membawa ketenangan, the devil energy semakin membakarmu.
Kamu sampai nggak bisa ngomong, sampai ngeblank. Karena di sini ada badai. Oke. Jadi itu hati-hati pilih circle. Jangan lihat dari atribut apa yang dia gunakan, apa pendidikannya. Tapi kalau dia tidak membawa kesadaran, pertumbuhan, perkembangan, tinggalkan. Ya, bukan cara dia ngomong baik lembut, enggak. Bagaimana dia menganalisa masalah, mencari jalan keluar, dan mulai memproses itu gitu loh. Jadi ngasih tahu gitu, ini resikonya kalau lu jatuh cinta sama dia yang seperti ini, ya hasilnya begini. Sekarang mau bagaimana? Lu mau menangis berapa lama? Kehilangan berapa lama? Habis itu lu mau ngapain? Itu visioner ke depan. Ya bukan ini seperti dibakar gitu. Jadi kalau kamu ketemu dengan circle kamu tuh panas kamunya, semakin panik, kecemasanmu tuh semakin, ketakutanmu kuat dalam dirimu, itu udah negatif. Mereka nggak punya vibes positif. Oke? So hati-hati dengan circlemu ya. Ini sampai kamu nggak bisa berkata-kata. Nah, di sini energi dia ya, baris kedua. The Sun. Dia batasi, tiba-tiba dia batasi komunikasi. Di sini The Sun energi seperti apa? Mungkin dia punya, ada anak di antara kalian, mungkin ada childhood trauma bonding, perilakunya mempengaruhi karena punya inner child issue di masa lalu. Bagaimana sulit mengungkapkan perasaan di sini. Terlihat jelas dia batasi semua. Ya, boundaries ya. Dia batasi, pasang tembok tinggi. Devil energy, 7 of Wands di sini. Pasang tembok tinggi, temboknya dipakein kawat duri, dipagarin lagi dengan listrik. Jadi benar-benar kamu sama dia nggak bisa bersama gitu. Jadi dia pasang batasan di sini, lockdown, dia defensif. Oke? Kelihatan jelas dia nggak mau ketemu kamu. But di sini ada iman, harapan, iman dia. We will be together again. So kurangi anxiety-mu, kepanikanmu, ketakutanmu. Lihat bagaimana berjuangnya dirimu dan tahulah di situ nilaimu. I'm grateful for the spiritual lesson di sini. Dia mau jadi dewasa, dia mau berubah. Kasih dia waktu sendiri untuk memulihkan dirinya. The timing just wasn't right for us. Dia masih punya issue di masa lalu. It's time for me to heal now. Pemulihan, bagaimana dia perlu belajar bersyukur bahwa dia bisa bertahan sampai hari ini, bertemu dengan kamu. Tapi karena belum ada kesadaran, maka dia mungkin sangat childish. Oke, so ambil sisimu, perjuanganmu. Kadang kita kalau udah sakit hati, kita menangisi, meresapi, iya, itu normal, natural. Tapi lihat lagi bagaimana berjuang. Ya, pasti kamu akan gila, gue hebat. Bukan hebat, gila gue. Hati gue tuh ternyata mudah untuk hal ini gitu. Ternyata gue kalau mencintai seseorang tuh kayak gitu loh gue, tindakan gue gitu. Jadi lihat lagi gitu. Jangan fokus di sakitmu aja gitu. Jadi dirimu nggak ngerasa kamu respect gitu sama dirimu. Dirimu hanya tahu bahwa kamu lagi sakit hati gitu, tapi kamu nggak ngasih tahu ke dirimu sendiri bahwa kamu tuh berjuangnya tuh luar biasa untuk hubungan. And then kamu tahu value-mu, door to value. Nah ini ketutup, kenapa ketutup? Karena komunitasnya negatif. Komunitasnya hanya ngelihat orang lain dari sisi jelek, tidak melihat orang lain dari sisi baiknya. Oke? Jadi semakin panik.
Nah, ini besar kemungkinan circlemu juga menjustifikasi kamu, si menghakimi kamu, menyalahkan kamu. Oke? Dan inilah akhirnya cara the universe menggunakan dia, menggunakan dia sebagai pembawa pesan untuk kamu bahwa lihatlah nilaimu dan carilah circlemu yang sama nilainya denganmu, satu frekuensi. Oke? So, ada ketakutan yang luar biasa menguasaimu. Ini pasti cakra ketiganya nyala sama cakra keempat. Ketakutan untuk masa depan itu cakra ketiga, cakra keempat cinta. Takut jatuh cinta, pasti kamu gitu. Takut jatuh cinta, takut buka hati, takut ketemu orang baru, masuk ke trauma bonding. Oke, so jangan lihat sakit hatimu aja, lihat bagaimana kamu berjuang sisi baikmu dan negatifmu. Lalu rubah sisi negatifmu untuk jadi sisi terbaikmu. Oke. Dari kamu dia jadi dewasa. Dari kamu dia tahu bahwa dia punya sisi childish issue, inner child issue. Dia nggak berperasaan atau mungkin terlalu menguras perasaan. Dia tahu akhirnya. Dia tidak menghargai perasaan orang lain. Dia tahu akhirnya. Dia tidak bersyukur dengan kehadiranmu, bahwa kamu ada di sini sebagai takdir dia, jalan dia. Dia tidak mensyukuri true prosperity dia. Dari kamu dia tahu. Spiritual lesson, dia lihat sisi terbaikmu. Kenapa kamu tidak melihat sisi terbaikmu? Kenapa kamu harus melihat rasa sakitmu? Itu outcome-nya aja gitu loh. On proses kamu seorang pejuang. Oke? Jangan terlalu sering lihat outcome-nya, lihat prosesnya, bagaimana kamu berjuang di proses itu. Banyak kita hanya ngelihat, oh iya, dia sukses nih jadi orang kaya, tapi nggak lihat prosesnya, bagaimana dia kaya, jatuh bangun berkali-kali. Nah itu, orang hanya lihat hasilnya aja, outcome-nya. Nah, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. The universe memproses kita. Oke? So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, we will be together again. Dia masih mengimani kalian akan bersama. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dia akan jauh lebih dewasa sebelum beda, tidak sama lagi seperti sebelumnya gitu yang kamu kenal. Arti hadirmu, Knight of Wands, tidak tahan banting. The Magician, Page of Pentacles. Oke, tidak tahan banting, padahal hubungan ini adalah hubungan yang sudah diberi komitmen atau pernikahan, atau hubungan yang memang diyakini, dipercaya, diimani, didoakan untuk mencapai komitmen atau hubungan yang naik level atau serius. Nggak tahan banting. Ini Knight of Wands. Begitu bersemangat di awal, ketika ada tekanan mundur 1000 langkah ke belakang. Nggak tahan banting, beda sama King of Wands. Kalau King of Wands sangat passionate, mau jadi api, mau jadi abu, maju terus, pantang mundur. Berarti sini enggak. The Magician tentang tindakan, semua cara dilakukan. Di awal begitu menggebu-gebu, semua cara dilakukan untuk mencapai pada komitmen. Kalau yang long distance, ini seperti kamu sangat menggebu-gebu melakukan segala cara agar kalian bisa bertemu dan memulai hubungan yang lebih serius di level berikutnya. Kalau yang belum menikah dan long distance. So, komitmen di sini sangat sulit tercapai. Page of Pentacles di sini. Page of Wheels, Page of Pentacles. Ini komitmen, tapi dengan wadah yang belum siap. Ini kan gelas nih. Ini kalau gelas ini udah kelihatan kokohnya. Ini wadahnya udah siap ditaruh.
air panas, dia tidak pecah. Ditaruh air dingin, dia tidak pecah. Oke, bahkan bisa jadi wadah yang lain, misalnya mau apa, kacang hijau di sini bisa, ya kan, taruh. Nah, ini wadah, kita udah tahu ini wadahnya apa, fragile, bakalan kalau jatuh ya pecah, gitu. Tapi kalau ini kan nggak tahan banting, mau ngelakuin segala cara tanpa perhitungan. Ya kalau kita ngasih air lebih dari volume gelas ini, maka tumpah dong airnya. Ada yang sia-sia di sini, perasaan. Air itu melambangkan perasaan yang tertumpah di sini. Mungkin belum memahami karakter gelas ini. Gelas ini adalah dirimu atau dirinya di sini. So itu yang akhirnya ngelakuin segala cara tanpa melihat kapasitas dia gitu loh, value-nya dia, nilainya dia. Dia masih punya karakter yang childish. Sementara kamu udah mikirnya jauh ke masa depan, bersama, punya komitmen. Kalau kamu punya komitmen sama dia, sudah menikah, selalu dia tidak ada di saat ada masalah yang kalian hadapi. Karena belum siap. Oke, karena ini Knight of Wands, bukan Queen atau King. Knight of Wands, ya, semangat di awalnya tuh kelihatan bersemangat gitu. Begitu ada hempasan angin sedikit, begini dia langsung mundurnya 1000 langkah. Page of Pentacles ini bukan Queen, bukan Knight, bukan King. So ini dia begitu bersemangat untuk komitmen, tapi dia tidak tahu gitu, tidak belajar kalau sudah menikah, situasi pernikahan itu seperti apa, bagaimana menanggapi figurnya dia sebagai apa yang harus dia jalani, perannya dia nggak tahu. Di awal pokoknya udah nikah, ayo nikah, jalan gitu. Tapi nggak tahu pernikahan itu apa sih, ngapain aja di pernikahan itu, tanggung jawab dan haknya apa, figurnya apa, perannya apa, itu dia nggak tahu. Kenapa saya bilang dia, but ini bisa vice versa, karena kamu king. Ini kamu dari tadinya pikiran kamu clear ke masa depan, lo jadi terbalik sampai nggak bisa mikir. Oke, so ya itulah, belum siap secara mental. Ya banyak orang kan mau nikah, tapi dia nggak tahu gitu, perannya apa, figurnya apa. Tahunya nikah karena kita saling mencintai, I love you, you love me, kita lap-lapan dan menikah, udah. Belum siap secara finansial, mental, fisik, perasaan, pikiran. Nah ini Knight of Wands, Page of Pentacles, The Magician. Ini pasti ngelakuin dulu baru mikir. Oke. So dari kamu dia melihat bahwa hubungan itu bukan hanya sekadar ingin menikah, ingin bersama. Harus ada fondasi yang dibangun, cinta yang seperti apa yang akan dipertahankan. Bagaimana mentreatment pasangan. Itu dari kamu dia tahu. Spiritual lesson banyak yang dia pelajari dari kamu, because you are king of swords. So di sini seperti badai kalian berpisah, kamu terguncang, dia terguncang. Ini kalau spiritual lesson, ini seperti babak belur ya, rata, ditarik semua powernya dari the universe. Kita tuh tangan kosong. Kenapa? Kosong, kita nggak ada apa-apa. Kesombongan kita dihancurkan, pride kita dihancurkan, supaya kita mau dibentuk ulang, di reinstall namanya. Di reinstall untuk masukin lagi visinya gitu loh. Kan kalau wadah kotor kan harus dibersihin terus gitu, baru di reinstall, masukin visi. Nah ini dia spiritual lesson. The Wheel juga apa? Ada di jalanmu, terutama tentang pikiranmu yang cepat sekali jauh ke depan dan negative way.
Negative way itu apa? Mikirnya gitu, iya saya kok kalau punya hubungan kok gagal terus ya gitu. Saya kayak gak ada yang mencintai saya ya. Itu kamu ngelihatnya ke arah situ. Kok saya dimanfaatin terus ya, tapi kamu gak lihat, oh my god, kamu berjuang, berpikir keras untuk menggerakkan hubungan ini agar bekerja. The devil energy terlalu berlebihan. Kamu gak lihat effort kamu dan kamu gak menghargai perjuanganmu. Itu yang lupa kamu. Kenapa lupa? Di situ ada anxiety. Kalau kamu tahu bagaimana kamu sudah berjuang, mungkin ada ketakutan, tapi ketakutan itu nggak akan sabotase atau Pearson wave ya, atau tidak membelenggu kamu, tidak memenjarakan kamu. Jadi jangan lupa kasih respect sama dirimu. Oke, kalau mau berharap orang lain yang respect sama kita, aduh capek. Yang bisa ngasih respect ke diri kita ya diri kita sendiri. Self respect. Ya jangan lihat outcome-nya aja. Di sini, ini kamu, 12 cups. You believe, you believe both of you in love, soulmate di sini. Because we will be together again. Dia punya cinta, kamu punya cinta. Itu dasar iya. Tapi bukan hanya cinta aja dasar dalam fondasi pernikahan ya, hubungan naik level. Karena kalau kita sudah bicara pernikahan, itu bukan hanya indikator cinta. Cinta iya, tapi bukan hanya itu. Ini panik, 9 of Wands, takut single menua sendiri. Kamu takut nggak ada lagi yang bisa kamu jumpai. Takut akan hari esok. You are King of Wands, King of Swords. This is King of Wands. See, you do anything, make an effort. You are the king. Okay. The Wheel energy dunia. Kamu takut single. Makanya, kenapa takut single sendiri? Kenapa? Hah? Yalah, nanti takut sakit, tidak ada yang bantu. Jangan punya persepsi nanti kalau tua, renta, layu, tidak ada yang bantu. Kalau kita single, rawat kesehatan kita. Jadi nanti tua ya, usiakan the universe yang tentukan. Kesehatan kita ada di tangan kita. Oke. Ini udah 42 menit lewat ya. Ini langsung aja energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus September 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Emotional sensitivity, terlalu peka, terlalu sensitif. Positifnya lebih peka, tahu orang lain maunya di treatment seperti apa, tidak melewati batas. Negatifnya terlalu ingin dipahami, dimengerti. Bottom of the deck, cancel, clear, delete. Ini ada dalam diri kamu. Kepanikan, takut, cemas, berlebihan. Rasa ingin dicintai lahir dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Cancel, clear, and delete. Call Archangel Michael or whatever you believe to help you to clean your energy, to make you strong. Okay, divine guidance. Ya, minta tuntunan. Clarify energy Taurus September 2023. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Spiritual discreet. Ini dia. Kekuatan berpikir. King of Swords. Ya, kekuatan berpikir. Hati-hati kirim signal ke atas. Jangan macam-macam, kirim signal yang benar. Resurgence of the golden light. The universe ada di jalanmu. You are not alone. So, perhatikan upayamu juga, perjuanganmu, dan hargai, respectlah dirimu.
See, jangan terlalu melihat kesedihanmu tapi tidak menghargai perjuangan dirimu sendiri. Oke. Itu aja, terima kasih.